Mantan Bimbingan Konseling angkatan 2016. Jadi saya di sini sebagai konselor dan saya mempunyai konseli yang berinisial AR. Dia mempunyai permasalahan terkait ketidakpercayaan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, contohnya dosen. Dan saya di sini menggunakan pendekatan rasional emoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pokok pembicaraan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwi Salim. Saya di sini sebagai konselor. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Hiramdani Yusuf. Saya biasa dipanggil Ai. Oke. Tujuan Ai di sini ini melakukan kegiatan, melakukan konseling. Ya, setelah menawarkan diri kepada saya untuk menjadi konseli saya, itu permasalahannya kemarin terkait ketidakpercayaan gitu ya, untuk berkomunikasi ke beberapa individu seperti dosen, bukan begitu? Betul, kurang lebih seperti itu. Nah, dimana sebelumnya Ai sudah mengikuti kegiatan konseling belum? Baru ini. Mungkin Ai tahu lah konseling itu apa. Kayak gimana tuh? Jadi konseling itu adalah proses bantuan kepada individu yang dilakukan oleh seorang konselor atau seorang profesional kepada klien, yaitu Ai sendiri, untuk memecahkan permasalahan. Oh, jadi saya di sini sebagai klien ya? Iya. Dan tenang saja, Ai, di dalam BK sendiri itu ada asas, yang dimana asas itu ada 3 asas yang dipakai saat ini, yaitu seharusnya ada 12 asas, tapi yang dilakukan sekarang ada 3 asas yang dipakai. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Apapun segala informasi yang disampaikan kepada saya itu nggak sampai bocor kemana-mana, ya, kita aja yang tahu gitu. Dan yang kedua yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Ai jangan malu-malu gitu ya, sampaikan saja gitu tuh, unek-unek yang ada di dalam diri Ai sampaikan aja, jangan malu-malu. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Ai rela menawarkan dirinya untuk menjadi konseli saya. Apakah betul? Betul. Oke. Dan yang selanjutnya, coba Ai bisa ceritakan masalah Ai secara deskripsi. Mungkin yang namanya manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Iya. Nah, kadang dimana ketika saya berada di suatu perkumpulan yang dimana perkumpulan itu melibatkan 3 atau 4 orang gitu. Nah, dikala 3 atau 4 orang itu saya cenderung lebih mendengarkan gitu ketimbang menjadi orang yang berbicara. Tapi cenderung lebih orang yang mendengarkan pembicaraan. Itu Ai kayak mendengarkan itu dilatar belakangi oleh apa alasannya? Entah itu, saya juga sih sebetulnya masih masih dibilang dengan tanda tanya kenapa saya seperti itu gitu. Tapi gimana ya, kalau saya tuh lebih balik lagi ke nyaman. Saya nyamannya seperti ini, tapi atas dasar nyaman ini menurut saya kurang baik kalau misalkan dari 4 orang itu yang lain berbicara sedangkan saya diam untuk mendengarkan begitu saja. Seperti itu menurut saya sih ingin berubah lah jadi yang agak baikan. Itu sudah berlangsung lama apa baru-baru ini? Sudah lama sih. Sudah lama. Itu dari bisa dibilang dari tersadarkannya saya seperti itu tuh bisa dibilang dari mulai menginjaknya perkuliahan. Tapi sebelumnya Ai pernah nggak masuk gitu dalam suatu pembicaraan yang dikatakan Ai yang biasanya mendengarkan, tapi Ai bisa berkomunikasi lah? Apa pernah? Pernah, tapi hanya cenderung beberapa orang saja yang mungkin bisa dibilang dengan
orang yang kedekatan emosionalnya sudah dekat baru bisa berbicara seperti itu, ketimbang orang yang baru ai lihat, baru ai kenal. Oh, berarti itu orangnya butuh apa ya? Adaptasi. Betul. Itu biasanya kalau untuk adaptasi ke orang baru itu butuh berapa lama? Sebetulnya tergantung apa namanya, tergantung respon dia ke respon ai itu seperti apa gitu. Kadang kan kalau misalkan orang baru itu entah dia dulu yang mulai pembicaraan atau ai yang dulu yang memulai pembicaraan. Nah kadang kalau misalkan ai yang memulai dulu pembicaraan, dia itu bisa dibilang dengan gimana ya, tergantung orang sih, orang yang nanti orang yang ai tanya itu tuh gimana responnya, gimana tindakannya. Kalau misalkan orangnya cepat akrab, dinilai menurut ai cepat akrab, ya berarti cepat akrabnya secara pendekatan emosional seperti itu. Iya. Tapi kalau ai berbicara di depan umum gitu, jadi kayak pidato, kayak isinya berbicara di depan umum lah, itu ai merasa gimana? Kalau misalkan berbicara di depan umum, ai sendiri ya biasa aja, dengan syarat mungkin tidak ada keluarga atau orang tua yang di depan ai gitu. Itu baru agak, semua yang sudah ada, mungkin semua yang sudah dirancang di pikiran itu hilang begitu saja kalau misalkan di depan itu ada orang tua atau keluarga. Beda hal kalau misalkan di depan, ibaratnya di auditorium, kita berbicara di sana ya biasa saja, atas dengan dasar atau syarat di sana itu tidak ada orang tua atau keluarga. Kalau boleh tahu juga, itu apa ya? Maksudnya ai merasa apa ya? Kalau saya lihat, ai itu sebenarnya ini tuh kayak pernah nggak, kayak kurang percaya diri gitu tuh ketika ngobrol sama yang ai katakan tadi dengan orang-orang tertentu. Itu apa ya namanya? Ya kadang seperti itu, kadang yang yang Agus bilang tadi itu, kadang kita lagi ngobrol sama orang-orang, kita merasa tersingkirkan. Oh iya. Ya sering seperti itu. Itu ketidakpercayaannya itu didasari apa gitu tuh? Atas dasar mungkin ketika orang itu meresponnya itu seperti apa, feedback yang output yang saya bicarakan dan input yang dia bicarakan untuk saya itu seperti apa. Nah mungkin dari situ sisi tidak keterpercayaan dirinya itu mungkin di situ. Maka mengakibatkan ibarat kata mah insecure gitu, tidak percaya diri. Tapi ai pernah nggak ketemu orang baru nih dan menyapa duluan gitu, dan membuka obrolan duluan lah istilahnya? Pernah nggak? Pernah. Tapi hanya mungkin ya bisa dibilang beberapa orang saja yang mungkin orang yang kelihatannya biasa saja baru disapa. Dan kalau misalkan orang yang tidak pedenya itu ketika kita berpapasan dengan guru, kadang tidak percaya dirinya itu di situ. Atau kalau di masa sekarang lagi jenjangnya perkuliahan, mungkin bisa dibilang dengan dosen, ketika kita berpapasan dengan dosen rasanya itu gimana gitu. Ada yang beda gitu. Segan kalau misalkan melihat dosen seperti itu. Kalau ada pertanyaan dari dosen biasanya terjawab nggak tuh? Sejauh ini kalau lagi berlangsung perkuliahan, sejauh ini alhamdulillah terjawab. Biasanya kan orang dengan tidak percayanya ketemu dengan seorang atau dosen ditanya emang ngeblank gitu kan pikirannya. Iya. Tapi ya sejauh ini kalau beda, maksudnya maksud AI itu bukan di dalam ruangan ya, tapi di luar ruangan. Dikala misalkan kita sudah beres perkuliahan, kita lagi duduk di mana, ketika itu dosen atau pengajar lah, dosen atau pengajar
lewat gitu atau gimana. Jadi rasa segan kepada beliau itu gimana gitu, sulit buat untuk membiasakan. Beda kalau misalkan yang Ai lihat apa namanya sehari-hari gitu. Jadi kalau teman Ai berpapasan dengan dosen, beliau sapa teman Ai ya apa sama teman Ai ke dosennya itu disapa. Berarti Ai itu orangnya kayak membutuhkan kedekatan emosional dulu ya. Betul. Kalau mungkin kalau saran dari saya apa ya tadi terkait Ai yang tidak percaya diri, mungkin ke tingkat percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi gitu tuh. Dan Ai suka baca buku kan? Suka Ya. Maksudnya Ai kan punya dari pengalaman atau dari baca buku apapun itu biasanya kan bisa menjadi bahan obrolan gitu kan, bahan pembicaraan untuk berjalannya komunikasi lah istilahnya. Mungkin itu saran dari saya gitu tuh. ya. Untuk selebihnya saya kembalikan lagi ke Ai. Siap. Nanti coba dikembangkan lagi dari hasil yang saya dapatkan. Iya, soalnya yang saya lihat tuh Ai tuh kurang percaya diri gitu. Iya bener sih, kurang percaya diri, nggak pede gitu, nggak pede. Insecure ya. Insecure. Mungkin untuk kedepannya gimana nih Ai? Setelah melaksanakan kegiatan konseling ini, kedepannya kayak gimana? Kedepannya sih pengennya bener yang dikatakan oleh Agus tadi. Kita harus bisa apa ya, menyeimbangkan mungkin antara apa yang telah kita baca atau apa yang telah kita ketahui. Nah, kita tuangkan, kita terapkan. Mungkin di situ tuh itu agak sulit perpaduan di situ tuh. Paham. Oke. Karena mengingat apakah ada yang disampaikan lagi? Mungkin itu aja sih kali. Hanya apa namanya ketidakpedeannya itu sulit. Ada yang disampaikan lagi? Mungkin cukup. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Gimana setelah melakukan kegiatan konseling itu rasanya gimana? Enak sih, gimana ya, mungkin kalau misalkan itu ada orang yang buat dia enak diajak ngobrol, ya udah berarti enak gitu. Apa ya, hal yang ada di benak pikiran tuh ya begitu saja gitu, mengalir begitu saja. Kalau misalkan kita sudah tuangkan ke teman atau orang yang bisa diajak ngobrol lah. Nanti di sini Ai merasa lega lah ini. Ya, tenang, gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini. Mungkin hanya itu saja ya, karena mengingat waktu sudah habis. Kita tutup aja kegiatan konseling hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ini. Sama-sama. Iya.